Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah hari ini, pagi ini? Masih semangat? Insya Allah masih semangat ya, dan tetap sehat sampai hari ini, sehingga bisa mengikuti pembelajaran tematik tema 2B, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, hari ini kita sudah sampai subtema 3 ya. Ya, sebelum masuk ke materi, Ustazah mau tanya ini, siapa yang sudah salat duha? Semuanya sudah ya? Masya Allah. Nah, siapa nih yang belajarnya sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ada? Masya Allah, berarti anak solih atau solihah yang belajarnya sesuai dengan jadwal yang Ustazah kirimkan, kalian disiplin karena masuk tepat waktu dan sesuai jadwalnya. Masya Allah, semoga selalu disiplin ya anak solih dan solihah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kenapa sih kita harus berdoa sebelum belajar? Ustazah selalu mengingatkan ya bahwa dengan kita berdoa, maka insya Allah kita dengan mudah akan memahami materi pembelajaran. Nah, kita langsung ke materi pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, siswa menguraikan penggunaan kosakata dari hasil pengamatan tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk bahasa lisan. Nah, untuk mata pelajaran matematika, tujuan yang pertama adalah dengan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan mengerjakan latihan tentang banyak kelereng, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 100 dengan cermat. Dan untuk mata pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, tujuan yang pertama, dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif dengan benar. Tujuan yang kedua adalah dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita selanjutnya langsung ke materi pembelajaran. Nah, coba perhati. Amatilah gambar berikut ini. Manakah gambar yang menunjukkan bermain di lingkungan sekolah? Ya, benar sekali yang gambar kedua ya. Iya, karena di situ anak-anak menggunakan seragam, yaitu seragam olahraga. Ya, kita lanjut ya. Wujud benda ada yang padat, cair, dan gas. Nah, kita sudah pelajari ini di pertemuan sebelumnya ya. Setiap hari kita menggunakan benda dengan berbagai wujud. Misalkan saat kita mandi, minum, dan menyiram tanaman. Air yang digunakan termasuk benda cair. Iya, benar sekali. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Nah, Ustazah akan tunjukkan sebuah gambar. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Wah, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Ya, wujud benda pada gambar yaitu, kenapa sih
kenapa sih bola ini bisa mengambang di air? Ya, karena di dalam bola itu terdapat gas atau udara, sehingga balon akan berbentuk bulat dan dapat mengapung di atas air. Benar sekali. Nah, kita langsung lanjut lagi ya materinya. Ayo amatilah gambar di bawah ini dengan seksama. Sebutkan benda-benda yang ada dalam gambar. Kelompokkan benda sesuai wujudnya. Tuliskan dalam bentuk cerita berdasarkan gambar. Gunakan nama benda yang ada di gambar tersebut ya. Nah, sekarang coba perhatikan benda yang dipegang oleh siswa-siswi sekolah dasar tersebut. Nah, coba perhatikan baik-baik. Mereka memegang apa saja ya? Kemudian wujudnya dalam bentuk apa ya? Apakah gas, cair, atau padat? Nah, sekarang coba kita tentukan yang pertama. Ada boneka. Iya, benar sekali. Ada boneka. Ada mobil-mobilan. Kemudian ada kereta api mainan. Ada buah-buahan. Nah, benda atau wujud dari semua benda yang mereka pegang itu adalah benda padat. Iya, benar sekali, Masya Allah. Jadi, sudah paham ya tentang macam-macam benda dan wujudnya ya. Selanjutnya kita berhitung. Berhitung mata pelajaran apa ya? Iya, benar sekali, matematika. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola. Ada 8 anak akan bermain lempar bola. Permainan akan dibagi menjadi 4 kelompok. Pemain akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok anggotanya sama banyak. Bagaimana cara membagi kelompok tersebut? Ya, mula-mula ada 8 anak. Karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak membentuk kelompok masing-masing. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi 8 anak tadi itu yang 4 membagi diri menjadi 4 kelompok yang berbeda. Jadi ada kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Kemudian sisa dari anak tadi itu ada 4. Karena yang 4 sudah membentuk kelompok, jadi sisanya ada 4. Nah, caranya kemudian yang 4 tadi itu masing-masing masuk ke satu kelompok. Jadi, satu kelompok itu mendapatkan tambahan 1 anggota. Nah, berikut penjelasannya ya. Jadi, nanti terbentuk kelompoknya seperti ini. Masing-masing kelompok terdapat 2 anggota. Jadi, 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Seperti itu ya. Ya, kita langsung lihat ke contoh soal ya. Semua pemain sudah dibagi 4 kelompok tanpa sisa. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 anggota. Nah, itu tadi caranya seperti ini. Ada tadi kan 8 dibagi 4. Nah, berarti 8-nya dikurang 4 kali sampai habis 8-nya. 8 dikurang 4, 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi ada 2 kali pengurangan sampai habis. Nah, seperti itu cara pertamanya. Kemudian dapat ditulis 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, seperti itu caranya ya. Hasil pembagian sama dengan banyaknya pengurangan sampai habis. Untuk lebih memahami pembagian sebagai pengurangan berulang, perhatikan contoh berikut ya. 10 dibagi 2 sama dengan, ya 10-nya kita kurangi 2 terus ya sampai habis. 10 kurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ada 5 pengurangan sampai habis. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bagaimana? Sudah paham anak soleh dan soleha? Insya Allah ya. Kita lanjut ke gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar khayalan atau gambar tidak nyata yang gambarnya itu dibuat sesuai dengan khayalan yang kita pikirkan. Jadi di dunia nyata itu tidak ada ya. Nah, coba perhatikan alat dan bahan berikut ini. Kira-kira alat dan bahan ini untuk apa ya? Ya, untuk menggambar. Kira-kira alat dan bahannya ada apa saja?
Wah, Masya Allah, iya benar sekali. Ada pensil, ada penghapus, ada kertas, dan pewarna. Nah, kalau pewarna ini ada macam-macam ya. Ada pensil warna, ada krayon, dan ada cat air, cat mik, dan cat minyak. Masih banyak lagi ya pewarna lainnya. Jadi, alat dan bahan untuk membuat gambar imajinatif adalah berikut ini ya yang ada di dalam gambar tersebut yang sudah Ustazah tampilkan gambarnya. Jadi kalau mau menggambar silahkan gunakan alat-alat berikut ya supaya hasil gambarnya lebih menarik dan lebih bagus. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir materi pembelajaran. Selanjutnya, untuk anak soli dan soliha, ayo berlatih. Silahkan buka bukunya halaman 63, kerjakan nomor 3 bagian A dan B, buku tematik 2B ya. Ya, terima kasih soli dan soliha. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.